Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。Review One Piece 1095 telah terbit kepada para pecinta. Setelah sekian purnama kita menunggu, akhirnya chapter 1095 sudah berada di hadapan kita. Chapter berjudul Dunia yang Tidak Layak untuk Ditinggali. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover request dari Nakama, di mana digambarkan seekor monyet mengambil hidung Bagi dan seketika monyet tersebut melarikan diri. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1095. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Chapter dimulai di mana para pasukan angkatan laut yang pangkatnya rendah berlarian. Mereka tidak boleh melihat langsung wujud Saturn dalam mode hybridnya bila tidak ingin kepala mereka meledak. Terlihat juga Bonnie yang melakukan penusukan pada Gorosei membuat semua orang menjadi kaget. Sehingga para wakil admiral siap untuk membantu Saturn untuk melawan para bajak laut. Saturn sendiri malah melarang para wakil admiral untuk membantunya karena dia bisa saja untuk menghindar tusukan dari Bonnie ini jika dia mau. Sambil meneteskan air mata, Bonnie menusuk Saturn. Hal ini membuat Saturn marah. Saturn seketika melakukan hal supranatural hanya dengan menatap Bonnie. Seketika Bonnie terpental dengan kekuatan Saturn ini, seperti saat Kroco angkatan laut menatap Saturn, kepalanya langsung meledak. Tapi di sini Bonnie kepalanya tidak meledak, dia hanya terpental dan saat terlempar Bonnie langsung dicengkeram oleh Saturn. Melihat hal itu, Sanji langsung ingin menolongnya, namun kembali lagi Saturn dengan kekuatan supranaturalnya mementalkan Sanji. Kekuatan Saturn memang aneh banget sih menurut Mina. Terlihat Saturn mengambil pedang yang ditancapkan Bonnie di dadanya. Seketika darah yang mengalir itu perlahan-lahan menghilang. Edan, ajaib banget nih kekuatan Saturn. Terlihat Saturn menatap Kizaru yang tergeletak di tanah. Kau tak seperti biasanya Kizaru, kerjaanmu sekarang begitu lambat. Kizaru pun langsung meminta maaf pada Saturn bahwa dirinya saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Saturn mengatakan tidak apa-apa, itu tidak masalah. Ujuk-ujuk Saturn ingin menginjak Luffy yang terkapar di tanah juga menggunakan kaki laba-labanya yang tajam. Melihat itu Franky tidak membiarkannya. Franky langsung memanjangkan tangannya untuk menyelamatkan Luffy. Di sini diperlihatkan ekspresi Luffy yang kelelahan hingga membuat wajahnya seperti opa-opa Korea. Wah kekekekeka. Dan di sisi lain Bonnie yang dicengkeram Saturn lemas dumas tak berdaya. Saturn mengatakan, "Hai Bonnie dan bocah topi jerami, kalian ada di sini itu sangat mengejutkan kami. Tapi dengan bergabungnya kalian, apakah kalian mampu lari dari sini? Dan Vegapunk, kau telah mengkhianati kami. Namun terima kasih atas jasamu selama ini kepada kami. Silahkan, siapa yang ingin mati pertama kali? Aku ingin kalian mati dalam sebuah penyesalan karena sudah menentang pemerintah dunia." Dan Saturn pun langsung meremas Bonnie hingga Bonnie berteriak kesakitan. Sanji berkata, "Hai kakek tua, hentikan." Dan Vegapunk ngedumal, "Itu kekuatan yang mengerikan. Kalau bukan sebuah ilmu sains, pasti itu kekuatan buah iblisnya." Bonnie di sini langsung berteriak, "Kau yang telah membunuh ayahku, Saturn."
Satun membalasnya, "Oh Kuma, dia adalah orang yang dilarikan dari budak, sisa-sisa orang yang melakukan banyak kriminal di masa lalu. Dia orang yang tersisa dari ras Bukanir." Dan terjadi kilas balik di mana Kuma dan Bonnie sedang berbincang. "Bonnie, aku ingin menjadi seorang pahlawan yang mampu membebaskan semua orang seperti Nika. Aku sangat mengaguminya." Bonnie dan Kuma pun nampak berdansa dengan lantunan genderang kebebasan Nika. Dum tam tam dut, dum tam tam dut, dum tam tam dut. Lalu Sanji dan Vegapunk berteriak, "Lepaskan Bonnie kakek tua, bangsa dia hanya bocah." Dan terlihat kilas balik kembali. Bonnie berkata pada Kuma, "Jadi, apakah Nika juga akan menyelamatkanku?" Kuma menjawabnya, "Oh, tentu iya." 47 tahun lalu di kerajaan Sorbet, Kuma dilahirkan. Kuma lahir di sebuah rumah sakit dan dalam darah Kuma mengalir sebuah darah dari ras Bukanir, ras yang merupakan salah satu campuran dan ras raksasa. Namun sialnya di rumah sakit tersebut ada mata-mata dari pemerintah dunia. Akhirnya keluarga Kuma ditangkap dan dijadikan budak di Marijoice. Diketahui ras Bukanir dalam tubuh Kuma didapatkan dari ayahnya. Sementara itu ibu Kuma adalah seorang manusia biasa. Kuma kecil pun sudah tersiksa di Marijoice. Dia menjadi budak para Tenryubito. Ini sungguh sangat memilukan. Lalu ayah Kuma memberitahukan pada Kuma kalau ibunya sudah meninggal. Sontak semua itu membuat Kuma menangis sejadi-jadinya. Namun ayahnya ngalem-ngalem supaya Kuma tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ayah Kuma mengatakan, "Kamu harus tetap hidup Kuma, kau adalah anak yang kuat. Akan ada seorang pejuang kebebasan yang akan menyelamatkanmu. Dia adalah Nika. Dia akan membawamu dalam sebuah kebebasan. Dia bergerak dalam irama genderang kebebasan. Dum tam tam dut, dum tam tam dut, dum tam tam dut." Karena dianggap mereka terlalu berisik, seorang Tenryubito pun menembak mati ayah Kuma di depan mata kepala Kuma. Di 38 tahun yang lalu diperlihatkan ada seorang Tenryubito yang sedang menginformasikan kepada lainnya. Setiap 3 tahun kami para Tenryubito akan mengadakan kompetisi perburuan manusia di pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Dan pulau itu adalah Pulau God Valley yang akan menjadi arena kompetisi tahun ini. Pulau yang subur dan makmur yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mengapa God Valley? Selain bukan pulau yang berafiliasi dengan pemerintah, pulau ini juga sembrono menggunakan nama dewa padahal mereka bukan dewa. Lantas Raja God Valley menentang ini karena wilayahnya akan dijadikan ajang perburuan manusia. Karena penolakannya ini, Raja God Valley waktu itu langsung dibunuh oleh Saint Karning Vikarland. Dan diperlihatkan penampakan saat masih muda, mirip sekali dengan wajah Seng, hanya saja dia memiliki rambut jambul di atasnya. Karning juga menjadi idola para Tenryubito. Lalu diperlihatkan juga ada anak buah yang melaporkan pada Saturn bahwasanya anak dari ras Bukanir yang melarikan diri sudah tertangkap. Dan di halaman terakhir chapter ini kita diperlihatkan Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kilas balik Bonnie di chapter 1074. Ujuk-ujuk muncul dua bayangan yang sangat misterius. Orang misterius itu mengatakan, "Hei How, tunggu dulu kalian. Kalian pasti Bukanir, sang bintang kali ini. Aku mengerti maksud mereka. Kalian memang besar kepala." Mereka bilang bahwasanya darah para raksasa mengalir di dalam tubuh kalian. Lalu kita ditunjukkan dua bayangan misterius tersebut. Ternyata dua bayangan tersebut adalah dua budak yang masih anak-anak. Diketahui mereka berdua adalah Ivankov dan Ginny masih muda. Ivankov sangat mirip penampilannya saat dia sudah dewasa, sedangkan Ginny adalah seorang gadis ramah berambut pendek yang sedang memakan sepotong daging. Ginny berkata, "Bukankah kakakku juga besar di sini?" Ivankov menyautnya, "Hanya wajahnya saja." "Tunggu, bukan itu maksudnya bodoh."
Lalu Ivankov berbicara kepada Kuma. Ivankov berkata, "Aku memilih untuk tetap hidup. Bagaimana denganmu, Kuma?" Chapter pun selesai dan minggu depan libur. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.